Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان للاعتماد. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Darussalam, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Darussalam, Bapak Ian Sunanda, yang kami hormati Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, yang kami hormati para tua kami Bapak Sujarno, para bapak, para jamaah taklim di Mushola Darussalam, yang moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi.
Ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam Alhamdulillah pada hari ini kita masuk bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini tadinya bulan biasa saja, menjadi mulia karena di dalamnya terdapat manusia yang mulia yang telah dilahirkan perantara lewat rahim yang mulia ibunda yang bernama Siti Aminah. Masyhurnya pendapat pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun berapa? 571 Masehi. Sedikit membahas tentang bulan Rabiul Awal, kita bahasnya secara janji aja. Di pasal yang keempat. Bilang semua. Apa ya? Apa aja ya? Sering kan kita baca janji ya. Nah, di janji itu kan kisah bagi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang dikarang oleh Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Apa bunyinya? Walamma tamna min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. Walamma, dan ketika tamna itu artinya sempurna. Kita pernah nonton film tak layar tancap. Kalau nonton layar tancap, kalau kata-kata tamat pada pulang. Karena dari nonton lagi lah. Habis tamat artinya beres, selesai. Walamma tamma, dan ketika sempurna. Sempurna apa yang min hamlihi, di dalam kondisi kandungan. Min hamlihi ala masyhuril aqwalil marwiyah. Pendapat yang masyhur mengatakan pada kondisi dua bulan di dalam kandungannya tuwfiya bil Madinatil Munawwarah, telah wafat di kota Madinah al-Munawwarah. Siapa? Abu Abdullah, ayahnya Nabi yang bernama Abdullah. Wa kana qad jaza bi aqwalihi bani Ali min al-Taifah an-Najari. Sebelum Abdullah ayahnya Nabi wafat, itu beliau singgah dulu rumah paman-pamannya. Terus apa lagi? Wa baqata fihi syahrun sahihan yu'aduna sumahu wa syahwa. Sehingga disempurnakan walamma tamma. Namanya setelah ini kita menghadap kiam, baca maulid al-Nabi. Jadi kalau ditanya kenapa habis baca kita mahluk kiam gitu ya, nanti ada jawabannya. Walamma tamma min hamlihi ala rajih, dan ketika sempurna usianya 9 bulan. Ashhurin aqwalil marwiyah, apa namanya? Walamma tamma min hamlihi ala rajih is'alul ashhurin qamariyah. 9 bulan hitungan bulan qamariyah. Wa kana lizamani ayyan jadiya anhu shalah. Ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan, dalam sebuah riwayat itu dalam sirah Nabawiyah, dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu didatangi oleh makhluk-makhluknya Allah yang mulia. Yang bulan pertama Nabi Adam alaihissalam, sampai ke bulan 9 akan dilahirkan 2 wanita yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai ibunda Nabi Siti Aminah. Siapa dia? Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah.
Jadi ketika Nabi Muhammad itu akan dilahirkan pada usia 9 bulan, datang tuh dua wanita suci. Siapa? Maryam dan Asia. Maryam itu siapa? Ibu dari Nabi Isa alaihi salam, yang mana Allah memuliakannya sehingga Allah ciptakan Nabi Isa tanpa Bunda Maryam tersentuh oleh laki-laki lain. Itu kemuliaannya yang Allah berikan kepada Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Dan satunya lagi siapa namanya? Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Loh, kok istrinya Fir'aun gitu? Kenapa bukan Fir'aunnya? Istrinya Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun suaminya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ujiannya berat gak Pak? Suaminya mengaku Tuhan, tapi istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kan dia udah taat sama suaminya. Boleh gak begitu? Ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh untuk istri kita mengikuti kita dalam rangka melanggar perintah Allah, maka dibolehkan istri kita untuk tidak mengikuti perintah kita dengan cara yang baik. Contohnya dari Asia kepada Fir'aun. Kalau secara logika kan Asia pasti mengikuti Fir'aun untuk menyembah Fir'aun karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Asia ternyata mendapatkan hidayah perantara Nabi Musa alaihi salam. Sehingga Allah kasih hidayah, tauhidnya kuat sehingga dimuliakan dan dihadirkan ketika Nabi Muhammad akan dilahirkan. Dan Siti Aminah pada saat itu merasakan kesakitan sebagaimana para wanita ingin melahirkan. Wa akhadha al-maqam fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurai yadala al-salam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, rumahnya Siti siapa itu? Siti Aminah itu kalau bahasa kita kayak gini terbuka, pantulan cahayanya luar biasa terangnya. Makanya makhluk yang diawali dengan asyraqal badru alaina. Asyraqal badru itu artinya bulan. Bulan purnama kalau lagi hilal, masya Allah, indah benar ini. Indah nggak? Jadi kalau kita melihat bulan purnama kan sempurna dia. Ya, betul ya. Asyraqal badru alaina. Sehingga ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu rumah yang ternyata menjadi terang. Asbab cahaya yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelahirannya baginda Nabi ini sampai ke telinganya Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya baginda Nabi. Beriman gak sama Nabi? Tidak. Dia pamannya Nabi, tapi tidak mengikuti syariatnya Nabi karena mengikuti ajaran-ajaran agama yang terdahulu. Berarti bahasanya kafir dengan diri. Ya, asbab lantaran Abu Lahab senang gembira atas kelahiran ponakannya yang bernama Nabi Muhammad SAW ini, Abu Lahab memerdekakan seorang budaknya. Saking gembiranya, orang kan kalau gembira apa dia dikeluarin? Ya kan? Contoh misalnya karena kita lagi gembira, makan deh, saya bayarkan dari gitu. Ya kan? Kalau Abu Lahab karena saking gembiranya Abu Lahab Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu seorang budak wanita yang berada di rumahnya dibebaskan, dimerdekakan. Jadi pada saat itu Abu Lahab minum kopinya dewek. Yang nggak ada budaknya, kalau bahasa kita kan budak membantu kan. Akhirnya dia bikin sendiri dari. Ternyata lantaran senangnya Abu Lahab terhadap lahirnya baginda Nabi, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keringanan siksa setiap di hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lucu kalau ada orang yang nanya kenapa kita gembira Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, Abu Lahab pamannya Nabi gembira lahirnya Nabi, tapi tidak mengikuti syariatnya aja mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara rahmatnya diturunkan, asbab lantaran senang
Nabi Muhammad lahir. Apalagi kita yang katanya kita mengakui sebagai umatnya bagi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seharusnya kita lebih bergembira. Gimana caranya gembira? Banyakin baca, selawat, dan banyakin perbaiki menjalankan syariat yang telah dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah perintah sholat. Sholat itu landasan awal kita untuk menjalankan syariat. Sholatnya baik, semua amalnya dianggap baik. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati sholat. Amal nanti yang pertama kali dihisab pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholatnya. Fa in sholahat sa'iru amali. Jika sholatnya itu baik ketika di dunia, maka seluruh amalnya dianggap baik. Wa in fasadat sa'iru amali. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula amalia ibadah yang telah dia lakukan. Hadis ini mengajarkan kepada kita. Jadi tolak ukur seseorang baik atau tidak dari sholat. Sehingga timbul ayat fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Disambung lagi oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang yang sholat, gerakannya seperti gerakan sholat, tapi hakikatnya mereka belum sholat. Kenapa? Karena terkadang sholatnya masih ada ujung, terkadang sholatnya masih pengen dilihat orang, kadang-kadang sholatnya pengen bangga-banggaan, dua nih. Sehingga kata baginda Nabi, banyak orang yang sholat, pada hakikatnya dia belum sholat. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana ciri-cirinya orang yang sholatnya baik. Menurut Allah Subhanahu Wa Taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan oke. Ada orang sholat tapi lisannya masih ngomong kotor. Kira-kira sholat nggak? Aku ikutin ayat ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat Quran, dari paling tinggi Quran, turun hadis, turun ijma', turun lagi baru kias. Kalau kita pakai dalil paling tinggi, berarti dalil yang bawah ikut. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar. Perbuatan keji itu apa? Perbuatan munkar itu apa? Gak berapa banyak orang yang sholat tapi masih suka menggunakan pandangannya untuk memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang sholat tapi tangannya masih suka menggunakan mengambil hak-hak yang berat milik. Berapa banyak orang yang sholat tapi kakinya masih suka melangkah ke tempat-tempat yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ayatnya tadi kita fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Bagaimana agar sholat kita menjadikan diri kita selama kita kiamat? Kita sholat sebagaimana Nabi sebutkan, an-ta'budallaha ka'annaka tarah. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Wa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita ketika sholat tidak bisa menampilkan Allah, tidak bisa memandang Allah, maka hadirkan di dalam hati kita bahwasanya Allah melihat kita. Nah, kalau Allah melihat kita, maksudnya juga malu kan? Ya kan? Kita tampil begini, Allahu Akbar, ketika kita pengen semua takbir lebih baik daripada takbir dia. Gimana? Kita yakini bahwasanya Allah yakin kita. Zat yang berhak untuk sembuh yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bagaimana agar sholat kita baik? Diawali dengan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu yang pertama, kudu suci dari dua hadas. Suci dua hadas, hadas kecil dan hadas besar.
Ada yang tahu nggak apa kalau kita lagi hadas atau tidak? Kalau kita lagi berhadas, ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada yang tahu. Contoh misalnya ini contoh, kita buang air kecil, lalu apa namanya belum tuntas karena terburu-buru misalnya, azan udah pengen selesai. La ilaha illallah. Buru-buru kita buang air kecilnya, belum tuntas terus, sehingga tetesan air yang kita keluarkan itu masih ada peres-peresannya, bahasanya gitu. Nempellah, keluarlah mengenai celana dalam yang kita gunakan. Kita ngambil wudhu, kita sholat. Apakah kita udah sholat? Belum. Orang tahu nggak? Enggak. Makanya sudah jelas ayatnya berapa banyak orang yang sholat, tapi hakikatnya mereka belum sholat. Artinya apa? Tolak ukur seseorang baik ibadahnya adalah ketika dia tidak munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tahu itu urusan pribadi. Emang pernah ditanya? Tadi ketika tugas apa ada nggak? Yang masuk musola aja nggak ditanya begitu. Ayo tadi ketika tugas nggak? Nah, sehingga urusan kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau itu begitu juga dengan hadas besar. Bisa kita habis junub malamnya, azan subuh. Kalau mandi nggak keburu, menjar jamaah salat subuh, ya kan? Jamaah salat subuh kan afdal utama gitu. Tapi malamnya kita habis junub. Yang tahu kita junub siapa? Diri kita sendiri. Orang lain tahu nggak? Kita tinggal pakai sarung, ya kan? Pakai karungir ya begitu, atau pakai sabun colek atau di muka atau apa lain sebagainya. Masuk ke musola, masuk ke masjid jamaah. Ada yang lain apa? Tidak. Artinya sholat kita udah sholat atau belum? Belum. Sehingga kata baginda Nabi, berapa banyak orang yang sholat, tapi hakikatnya belum sholat. Karena syarat hanya sholat yang pertama suci dari dua hadas. Hadas kecil dan juga hadas besar. Yang selanjutnya suci daripada najis. Najis itu apa? Baik di pakaiannya, baik di tempatnya, baik juga di badannya. Lalu badannya bersih, tempatnya bersih, pakaiannya kurang bersih, semua kena najis, boleh pakai sholat? Siapa yang tahu lagi? Siapa yang tahu? Contohnya contoh. Pakaian saya kan biasanya kalau habis hujan itu rada ngembang airnya. Kita lewati koti. Kan kadang air rada bau tuh ya. Mobil ngebut drop deh. Kena sarung kita kena comberan itu. Ya kan? Tiba-tiba lah saya mau ustaz begitu kan ya. Masuk ke musola jadi imam. Kira-kira sholat belum saya? Kenapa? Sarung saya najis. Apakah jamaah nanya sama saya? Ustaz sarungnya bersih orang? Tidak. Hubungan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga syarat sahnya sholat yang kedua suci daripada najis. Pakaiannya, badannya, juga tempatnya. Dan yang ketiga syarat sahnya sholat adalah wasitul awrati. Wajib menutup aurat. Auratnya harus tertutup. Yang keempat wadukhulul waqti, maksudnya waktu. Jadi kalau udah masuk waktu kamu boleh sholat. Karena azan itu terkadang bukan waktunya azan jam 2 malam misalnya azan, terus dia sholat subuh jam 2 malam. Kan ada dia di satu daerah. Waktu saya ke Bandung saya pernah terus sampai kaget jam 2 malam azan. Yang namanya azan kan biasanya ada waktu gitu ya. Berangkat kita mau sholat masih sepi. Pas melihatnya ternyata baru jam. Saya tanya sama orang yang demikian, mengapa demikian? Alarm. Jadi orang itu bangunnya dalam kondisi kaget. Bangun kaget, udah subuh begitu bahasanya. Karena kalau orang kampung kalau subuhnya kesiangan udah hilang semuanya, begitu bahasanya. Jadi azannya jam 2. Boleh sholat subuh? Belum, walaupun sudah azan. Karena syarat hanya sholat adalah masuk waktu. Yang keberapa itu? 4. Yang kelima apa? Tahu. Wasliqbal kiblati, menghadap kiblat. Ini masuk ke sholat nih. Ada yang sholat madhab sholat, ada yang madhab sholat, ada yang madhab sholat, ada yang madhab sholat, boleh nggak? Nggak boleh, tapi lagi di mobil.
lagi nyetir mobil nih, kan jamaah dibawa ke arah timur misalnya. Nah kita ke arah barat kan, itu kalau sholat di kendaraan, kudu madep barat atau tetap madep timur. Ayo, madep timur atau madep barat? Syarat saya sholat menghadap barat kan gitu ya, madep timur yang Ka'bah menghadap kiblat. Tapi ketika dalam kondisi perjalanan timbul ilmu fikihnya, timbul syariatnya, apa namanya? Ada rukhsah di dalamnya. Ente sholat kemana baik menghadapnya, disitulah anak kiblat. Mana dalilnya? Aina tuwallu fatamma wajhullah. Quran surat Al-Baqarah. Kemana pun kau menghadap, di situ letak Ka'bah, di situ letak kiblat. Dalam kondisi darurat. Jadi kalau misalnya kita sholat di satu tempat, nggak tahu arah kiblatnya, dan handphone kita lagi ada paketan buat ukur apa namanya, kompasnya itu. Jadi Bismillah kita gerak saja sholat. Pas habis sholat ada orang yang sholat madhab sono, ada yang madhab sono kan gitu ya. Ini karena kita nggak tahu ya, bukan karena kita nggak tahu, pura-pura nggak tahu, beda. Kita baru masuk ke daerah itu, nggak ada tempat untuk bertanya arah kiblatnya di mana. Kita udah sholat tiba-tiba arah kiblatnya salah, sah nggak sholatnya? Kenapa? Nah beda sama sholat Darussalam. Beda, mihrabnya ada di sini. Mihrabnya di sini berarti kan karena apa namanya kiblatnya madhab sono. Ya kalau dia sholatnya madhab sono boleh nggak? Bukan Pak Ustaz bilangnya aina matuan fatama wajhullah. Kemana pun kau menghadap di situ arah kiblat. Berlaku nggak itu? Tidak, karena berlakunya ketika kondisi gitu. Itu dalilnya Al-Quran. Yang berapa itu? Yang keenam. Wa anna ya'taqida fardhan min furudihal sunnah. Nah ini urusan hati Pak. Enggak boleh ngira-ngira sesuatu yang wajib dalam sholat itu sunnah. Misal subuh bagi setengahnya subuh. Baca Fatihah itu termasuk rukun sholat. Lalu kalau baca Fatihah berarti kita nggak sholat. Sholat diam bayar yang awal akhir. Subuh kan ngomong lagi males-malesnya itu. Pengennya Allah Akbar bener minadan, sujud pengennya lama kan begitu. Ya kan? Orang kadang ngomong kalau tolik amin aja sepi. Ya kan kadang-kadang baca masih males kita. Al-Fatihah nggak usah gue baca lah. Ngomong begitu berarti sholat kita wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Mengira-ngira perkara yang wajib dalam sholat itu sunnah tidak boleh. Terus apa namanya wal ilmu bi fardiyatiha. Yang kedua mengetahui rukun-rukun sholat. Niat berdiri bagi yang mampu. Ada orang yang sholatnya berdiri, ada yang sholatnya duduk, ada yang sholatnya berdiri rakaat pertama, rakaat kedua duduk, ada rakaat pertama berdiri, baca Fatihah berdiri, pas baca surat pendek, baca surat setelah Fatihah, imamnya ternyata mantunya Al-Baqarah, ada panjangan, kakinya udah gemeteran, boleh kan kita yang berdiri duduk? Boleh. Makanya mohon maaf kadang-kadang di beberapa masjid itu ada orang sholat bawa kursi, atau memang kursinya itu sudah disiapkan. Jadi imamnya baca panjang pun dia tetap aman. Bapak kalau pernah masjid-masjid besar gitu kan ya, ada dia disiapkan bangku-bangku gitu. Bangku-bangku jadi berdiri, nanti pas sudah kakinya mulai terasa dia duduk. Itu dia bolehkan. Karena kita mengetahui bahwasanya berdiri itu bagi yang mampu. Nah kalau sholat subuh kita mampu berdiri, kita mampu berdiri, tapi malas berdiri terus kita duduk sama sholat kita. Nah, kenapa? Karena kita mampu. Boleh dia duduk kalau tidak mampu berdiri. Ini disebut rukhsah dalam syariat agama Islam. Yang berapa ini? Yang berapa itu? Ayo, satu enam, satu tujuh. Yang ketujuh. Yang kedelapan, wajibina mubtilat, menghindari hal-hal yang membatalkan sholat. Contohnya apa? Banyak gerak. Res-resan makanan kadang tuh bikin khawatir. Res-resan makanan bisa kita habis makan itu kan sholat tuh ya. Allahu Akbar, pengen dibuang saya tadi sampai dia
ya kan? Kita makan dibakar, gimana tuh caranya? Kita taruh ke depan kena orang, ya kan? Nanti baru ketimbul jigong itu nanti selesai, ya kan? Sesuatu yang nggak baik, ya kan? Gimana tuh? Itu kadang-kadang perkara-perkara yang demikian tuh. Sholat kadang-kadang lidahnya kanan kiri depan belakang nyongkel gitu kan. Wajibinamul mubtirat, menghindari sholat kita dari hal-hal yang membatalkan sholat. Itu terkadang nggak kerasa tuh. Atau misalnya kuping hidung gatel, kita masukin tangannya berlebihan, keenakan gitu. Kalau di dalam sholat hanya gerakan-gerakan yang diperbolehkan saja, misalnya gatel ya gatel sewajarnya, bukan seperti kita menggaruk di luar sholat. Begitupun dengan anggota tubuh yang gatel. Misal kuping kita gatel, kan kalau lagi di luar sholat walaupun begini-gini, kalau dalam sholat ya sesuai gerakan sholat aja, satu cukup. Kalau belum satu lagi. Kalau berlebihan khawatir sholat kita berlebihan gerakan. Kalau berlebihan gerakan berarti makruh sholatnya. Kalau sholatnya makruh berarti bisa membatalkan sholatnya. Berarti orang itu sudah sholat atau belum? Nah begitu. Jadi terkadang kita sholat harus bisa memahami daripada syarat sahnya sholat dan mengetahui rukun sholat. Ini momennya di bulan Maulid, kalau kita ngaku cinta sama Nabi, sama di sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu apa? Sholatnya jamaah. Sunnahnya Nabi. Kalau bapak nggak bisa jamaah di musola atau di masjid, misalnya kerjanya pulangnya bukan waktu sholat, jamaah sama anak istri. Itu jamaah juga. Jamaah boleh nggak jamaah suami sama istri? Boleh, jamaah boleh, istri jadi imam suami. Nah itu nggak boleh tuh. Anak boleh nggak ngimamin ayahnya? Misal anaknya 10 tahun, boleh nggak dia ngimamin? Ayo. Atau misalnya 7 tahun dan 7 tahun, belum sunat. Hah? Bapak nggak berimam sama dia. Tapi untuk mengajari dia boleh-boleh saja. Untuk ngajarin boleh, tapi bapak nggak boleh bermakmum, ya. Karena yang belum sunat berarti dia belum bersih, belum suci, ya. Hitungannya belum balik lagi, ya. Sehingga dengan begitu ketika kita mengetahui syarat dan rukun sholat kita akan menjadi baik. Kalau sudah terjun ke masyarakat, sholat kita praktekkan di masyarakat. Bagaimana ciri orang yang sholat? Orang yang sholat itu tidak mudah mempunyai salah orang lain. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ketika di masyarakat umumnya nggak kasar. Pandangannya tidak memandang sesuatu yang diharamkan. Tangannya tidak menggunakan untuk mengambil yang bukan miliknya. Kakinya tidak digunakan untuk melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengar sebelum sholat itu ada yang namanya berwudu. Wudu itu yang dibasuh apa ya? Wudu yang dibasuh rukunnya aja rukunnya. Muka terus tangan terus telinga. Di sunnah apa? Wajib. Ayo kita yang wajibnya aja. Muka oke. Tangan terus kepala baru 4. Kenapa cuma 4 yang wajib, yang lain sunnah? Ternyata ulama nggak sembarangan. Syariat itu nggak sembarangan. Ini di dalam kitab ini dikatakan mengapa yang dibasuh wajah, kenapa yang dibasuh tangan, kenapa yang dibasuh kepala, dan kenapa yang dibasuh kaki yang wajibnya. Kumur sunnah. Istisqa masukin air ke dalam hidung sunnah. Telinga sunnah. Selebihnya wajib. Pertama, kenapa yang dibasuh muka ketika wudu? Dikarenakan muka itu ada yang disebut dengan mata. Mata ini pernah digunakan untuk maksiat. Memandang buah keli, buah yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu
taala. Sehingga Nabi Adam mendapat hukuman kalau kamu pengen berjumpa kepada Allah, sucikan dirimu, basuh wajahmu, karena matamu sudah memandang sesuatu yang aku haramkan. Yang kedua, kenapa yang dilakukan tangan? Karena Nabi Adam mengambil buah bodi dengan tangannya. Ada yang pakai kakinya, pakai tangannya, sehingga yang maksudnya mana tuh? Tangan, sehingga ketika kita wudhu maka tangan dibasuh, sehingga sholat kita dalam kondisi suci. Terus kepala, kenapa kepala juga dibasuh? Karena ketika Nabi Adam memandang buah bodi, mengambil buah bodi, pohon-pohon daripada buah bodi itu terkena kepalanya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam kepalanya disuruh bersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib hukumnya menyapu sebagian rambut kepala. Lalu kaki. Kenapa kaki diwajibkan? Karena Nabi Adam bisa sampai ke pohon kuli melangkah dari satu tempat ke tempat itu dengan menggunakan kaki. Jadi sembarangan dia wudhu sembarangan kan? Enggak, wajah dan mata ada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tangan mengambil sesuatu yang tidak dibolehkan. Kepala ada yang ikut-ikutan ninggul-ninggul lah begitu bahasanya. Kaki melangkah ke tempat yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semoga kita semua bisa memperbaiki sholat kita yang sebagaimana dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ayo sebelum ditutup ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ayo jawab ya Ustaz. Ya, ayo Bapak. Jadi sholat kan harus untuk aurat. Misalnya pakai sarung di atas bentuk itu bolong dikit, susah nggak? Buka lagi. Aurat itu terbagi menjadi dua. Aurat terbagi menjadi dua. Ada aurat kecil, ada aurat besar. Aurat kecil itu tidak boleh nampak kepada orang yang bukan mahramnya. Walaupun kecil, tapi kalau aurat besar, walaupun mahramnya dia tidak boleh nampak. Jadi kalau kecil, mahram boleh melihat. Contoh misalnya gini, kita sholat ada istri kita nih, mahram bukan istri kita. Mahram karena nikah kan misalnya gitu. Terus ada aurat kecil itu apa contohnya? Pusar ke bawah sebelum kita punya selanggangan itu disebutnya kecil. Nah, bagian selanggangan itu sudah masuk ke besar. Dari paha ke sini ke dengkul itu kecil. Jadi masih diperbolehkan kalau nampak sedikit kepada mahram. Tapi kalau misalnya terlihatnya kepada yang bukan mahram, itu tidak diperbolehkan. Kalau untuk yang aurat besar, mau dia mahram atau tidak mahram, auratnya tidak boleh terlihat. Menjadi masalah kadang-kadang mohon maaf, sholat pakai celana, celengan itu kelihatan. Ya kan? Itu aurat bukan? Besar apa kecil? Nah iya yang dia khawatirkan. Nah jadi kalau misalnya kecil dan kita pakai celana pendek atau tidak? Kan kalau misalnya aurat itu kan anggota tubuh, kulit lah gitu kulit. Jadi kalau kulit paha misalnya terlihat kan? Mahramnya bukan mahram melihat dalam sholat itu maka batal. Kalau bukan kalau mahramnya tidak batal. Kalau auratnya kecil, jadi aurat terbagi menjadi dua, ada aurat kecil, ada aurat besar di dalam sholat. Ya, kalau bapak kalau rokok ya, nah kita kadang-kadang kalau rokok di sini bolongnya, kadang di sini, ya, kadang di sini. Diperbolehkan bagaimana caranya menutupi itu kita pakai daleman, pakai
lapisan. Khawatir ada orang yang sengaja lewat yang bukan mahram melihat mata sholat kita. Jelas ya ya? Ada lagi yang lain? Tadi secara sah wajibnya sholat itu adalah bukti dari pakaian najis ya. Kalau istri kita membukti nisbat, kita nggak tahu nih di gabungkan semua pakaian anak yang ada gitu, kita nggak tahu. Kita kira-kira mau kita itu bagaimana?